Jadi tidak ada yang dimaksud dalam perbincangan kita dan perbualan kita pada malam hari ini selain daripada sejumlah sekian yang hadir dalam majelis perjumpaan kita. Jadi pada suatu ketika di saat Nabi kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sembahyang subuh berjamaah, maka pada suatu ketika itu suatu keadaan yang cukup mengundang perhatian daripada baginda Rasulullah SAW. Jamaah di Masjid Nabawi tak ramai mana. Jadi kalau di surah Al-Ikhlas, jawabannya pasti orang balik kampung. Jadi buat pengajian pada malam hari ini dan juga malam besok itu tidak terlalu tepat. Sebab yang duduk di KL ini bukan kebanyakannya daripada KL, kebanyakannya orang daripada negeri, daripada wilayah, dari Ipohnya, dari Pahangnya, Terengganu-nya, Kelantannya. Rupa-rupanya bukan hanya keadaan di tempat kita yang seperti itu keluhannya. Jadi Nabi kita sampai tertanya-tanya, mana jamaah? Kenapa tak ramai? Mana yang hadir untuk melaksanakan sembahyang berjamaah subuh? Ya biasa, pertanyaan yang semacam itu daripada beliau. Sebab di zaman baginda Nabi, sejak pada waktu sembahyang berjamaah dilaksanakan sampai Nabi kita wafat, itu jumlah bidangannya tidak pernah berkurang. Jadi bukan dikenakan karena subuhnya. Subuh tidak ada bedanya dengan maghrib. Maghrib tidak ada bedanya dengan isya. Jamaahnya ramai. Tapi yang pada pagi hari itu ternyata jamaah yang sembahyang di Masjid Nabawi tak ramai mana. Maka Nabi kita pun bertanya kepada mereka, mana jamaah kita? Jadi kata Sayyiduna Bilal ibn Abi Rabah al-Muadzin yang bertindak selaku muadzin, al-bardu ya Rasulullah. Yang menyebabkan mereka tidak boleh datang ke masjid untuk melaksanakan subuh berjamaah itu disebabkan karena terlampau sejuk. Suasana terlampau sejuk dan ini kita rasakan. Sekarang Mekah Madinah salji. Jadi suasana terlampau dingin, terlampau sejuk sehingga menghalang. Di samping kemampuan pada saat ketika itu jarang-jarang sahabat Nabi kita pada permulaan Islam setelah Nabi kita hijrah ke Madinah yang memiliki 3, 4, 5, 6 helai pakaian. Banyak di kalangan mereka hanya memiliki 1 helai kain saja. Yang 1 helai itu pun dimanfaatkan untuk menutup daripada lutut ke punggung, daripada punggung dilipatkan ke bahu. Sebab kalau sudah digunakan untuk izar seumpama kain, bahu akan terbuka. Kalau dipakai untuk rida, untuk bahu, maka dengan lutut dan juga bagian bawah akan kelihatan. Maka cara mereka mengatasnya, mereka ikat ke leher sehingga tertutup kedua belah bahu. Nabi kita melarang kita sembahyang tanpa ada sesuatu yang menutup kedua belah bahu kita. Nabi kita bersabda, la yusalliyanna ahadukum wa laisa fi atiqihi syai'. Janganlah sekali-kali dengan salah seorang kamu sembahyang tanpa ada sesuatu yang menutupi kedua belah bahunya. Jadi ini diantara daripada faktor kenapa dengan mereka tidak mampu untuk datang ke masjid, karena dengan kondisi kehidupan yang semacam itu. Dikarenakan karena cuaca yang terlampau sejuk. Yang kedua disebabkan karena mereka tidak mampu untuk mengatasi suasana atau cuaca yang seperti itu. Kalau seperti di zaman kita, insya Allah panas seperti apapun panasnya, seperti zaman kita sekarang akan teratasi. Sejuk seperti apapun juga sejuknya akan teratasi. Kalau tidak teratasi dengan pemanas cuaca, pun akan teratasi dengan beberapa lapis baju. Jadi setelah Nabi kita mendengar keluhan tadi itu, ini daripada beliau yang memperhatikan, karena Nabi kita ambil berat sungguh bagaimana agar jangan sampai ada di antara daripada sahabat-sahabatku yang tidak ikut serta melaksanakan sembahyang fardu, khususnya sembahyang subuh berjamaah. Itu tanggung jawab daripada seorang pemimpin. Nabi kita yang bertanya, Nabi kita yang risau, Nabi kita yang rasa sedih dengan keadaan yang berlaku. Kenapa dengan jumlah bilangan yang datang ke Masjid Nabawi, fadilatnya, keutamaannya, kelebihannya, dan imamnya bukan seperti kita. Imamnya adalah Rasulullah SAW. Takkan yang imamnya baginda Nabi
di Masjid Nabawi yang dengan pahala ibadah dilipat gandakan sampai kepada 1000 kali ganda, lebih-lebih lagi kalau kita sembahyang di belakang Rasulullah SAW. Nabi kita bersabda, "Man shalla khalfa maghfurin ghufira lahu." Barang siapa sembahyang di belakang seseorang yang diampunkan dosa kesalahannya, akan terampunkan juga dosa kesalahannya. Makanya ada dengan sebagian daripada ulama jarang-jarang mau sembahyang di saf awal. Itu pertimbangan pribadi. Kenapa? Sebab pada waktu sembahyang di belakang daripada orang ramai, kalau aku bersembahyang di belakang orang yang terampunkan dosa kesalahannya, maka aku juga akan terimbas dengan keampunan dosa daripadanya. Jadi dengan keutamaan sembahyang di Masjid Nabawi, sembahyang di belakang baginda Nabi pasti Nabi kita dah merupakan insan yang telah diampunkan Allah dosa kesalahan beliau. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah telah memberikan keampunan dosa kepada baginda Nabi yang terdahulu dan yang menyusul. Tapi kenapa sampai para sahabat Nabi kita terhalang untuk hadir? Jawaban daripada Sayyidina Bilal dikarenakan karena setuju, tapi dengan Sayyidina Rasulullah SAW tidak tinggal senyap. Jadi macam mana cara untuk menanggulanginya? Harus ada solusinya, harus ada jalan keluarnya. Alhamdulillah tambah lagi peserta kita 1 orang. Masya Allah, tabarakallah, masuk sini ji. Ini kita malam hari tajuk perbincangan kita tentang sedikit. Saya tidak bicara tentang bab-bab yang lain, tajuknya sedikit. Jadi jumlah bilangan jamaah di Masjid Nabawi Jihadidul sedikit berkurangan pada subuh hari itu. Sampai Nabi kita tertanyakan, kenapa jamaah jadi sedikit? Jadi kata Sayyidina Bilal, ini disebabkan karena terlampau sujud. Terlampau sujud. Masya Allah, tabarakallah. Maka dengan Sayyidina Rasulullah SAW, kan kalau dengan kita, ya itu masalah pribadi atau urusan orang ramai. Apa boleh buat? Memang bagi dapur juga tidak boleh berbuat apa-apa apa yang Nabi kita lakukan. Nabi kita tidak boleh menyalah-nyalahkan mereka, sebab itu di luar daripada kehendak. Ini ketentuan daripada Allah dengan gejolak cuaca yang terlampau sejuk pada saat ketika itu. Tapi karena Sayyidina Rasulullah SAW diutus Allah rahmatan lil alamin, maka harus yang diutus Allah sebagai rahmatan, tak payah pusing-pusing nanti ketahuan kita tak ada orang. jadi sebagai rasul yang diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin harus mampu untuk memberikan solusi, harus mampu untuk memberikan jalan keluar, harus mampu untuk memberikan bagaimana cara agar dengan masalah yang sedang dihadapi oleh sahabatku ini teratasi. Jadi kalau hanya semata-mata solusinya untuk sementara waktu, teratasi untuk sementara waktu, solusinya untuk seketika, teratasi secara seketika, harus solusi daripada Sayyidina Rasulullah SAW, jalan keluarnya yang mampu untuk mengelakkan mereka daripada gangguan cuaca seperti itu. Maka Nabi kita pun berdoa, memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah jadikan suasana dan cuaca di dalam Masjid Nabawi itu senantiasa stabil. Ini boleh dipastikan, sekarang pun boleh dipastikan. Stabil seperti apa? Panas seperti apapun panasnya di luar, tetap lokasi masjid yang ukurannya 100 hasta persegi itu tidak pernah terasa panas sangat. Dan juga sejuk seperti apapun sejuknya di luar, suasana di dalam Al-Masjid Nabawi itu tidak akan terasa sejuk. Sejak daripada kejadian tadi itu, Nabi kita memohon dan meminta agar jangan sampai lokasi yang 100 hasta persegi nanti dicoba macam mana pun sejuknya di luar, masuk saja ke lokasi itu insya Allah akan terasa hangat. Dan seperti apapun panasnya di luar, masuk saja ke lokasi yang di tiang meniangnya ada tulisan Haddu al-Masjid Nabawi, batasan sempadan Masjid Nabawi. Masuk ke dalam situ tidak akan terasa hangat dan juga tidak akan terasa sejuk. Jadi yang walaupun kita berpakaian nipis atau tipis, insya Allah sesejuk apapun cuacanya kita tidak akan terasa sejuk, sepanas apapun di luar kita tidak akan terasa hangat. Ini cerita yang pertama tentang sedikit.
Cerita yang kedua, Masya Allah, Tabarakallah, yang dengan kita memang mengetahui dan juga kita mendapatkan panduan dan bimbingan, tapi dengan kita tidak merasa yakin dengan keyakinan yang dimiliki oleh salafun saleh. Dikatakan 3 generasi yang pertama suasana yang paling terungguli di zaman para sahabat itu adalah keyakinan. Sementara generasi yang berikutnya, generasi as-sahabat at-tabi'in, itu adalah yang terungguli, yang paling ideal, yang paling terungguli pada pusingan yang kedua itu adalah al-ibadah. Dan juga dengan generasi yang ketiga, generasi atba'ut tabi'in, yang terungguli di zaman mereka itu adalah ilmu. Oke, kita mulai daripada yang pertama. Yang pertama itu adalah al-yakin. Jadi keyakinan yang memang sulit untuk kita mencari tandingannya. Bukan hanya setakat yakin dengan balasannya, yakin dengan ganjarannya, yakin dengan pahalanya, tapi keyakinan yang mampu untuk merangsang dan juga untuk memotivasi hati dan keinginan atau juga semangat daripada para sahabat untuk melakukan apa saja. Kalau itu dalam rangka untuk kebajikan, kalau itu dalam rangka untuk mempertahankan kebenaran, kalau itu dalam rangka untuk menegakkan ilmu iman dan yakin, kalau itu untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, maka dengan keyakinan yang kental di kalangan mereka tadi itu mampu untuk mereka melawan cabaran yang seperti apapun beratnya. Jadi misalnya cerita-cerita yang diriwayatkan banyak, yang diantaranya sahabat Nabi kita yang pergi ke masjid dengan dipapa oleh 2 orang sahabatnya disebabkan karena sudah tidak mampu, kondisi kesehatan sudah tidak memungkinkan untuk datang ke masjid. Yang juga diantaranya sahabat Nabi kita pada waktu ikut bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Amr bin Jamuh kalau tidak salah nama beliau, jadi bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, agak-agaknya kalau seandainya pada peperangan ini aku mati terbunuh di jalan Allah, kemana aku akan dibawa? Nabi kita bersabda pasti dan pasti Allah akan dibawa masuk surga. Masuk surga. Seketika dibunuh, kamu akan disambut, roh kamu akan disambut dan akan dibawa ke dalam surga. Sahabat tadi itu mengucapkan bahin, papa, begitulah bahasa kita. Langsung masuk, langsung masuk ke dalam surga. Begitu kamu jatuh, tewas di jalan Allah, syahid di jalan Allah, kamu akan langsung dibawa ke dalam surga. Jadi kata sahabat tadi itu, kalau seandainya digenggam beliau beberapa biji tamarat, kalau seandainya untuk masuk surga selepas aku menghabiskan beberapa biji tamar, ini terasa agak lama sebenarnya, agak terasa lama sungguh. Maka dengan beberapa biji tamar, ya Allah, ini bukan makan nasi mandi bertambah 3 kali, bukan. Tamar itu setakat beberapa biji aja, tak banyak. Mana kalau menunggu masuk surga setelah habis memakan beberapa biji tamar ini, lahayatun tawilah, itu kehidupan yang terlampau panjang, sehingga dengan beberapa biji tamar tadi itu dilepaskan, diserahkan tuh, dibuang sama beliau. Tak nak kalau sampai gara-gara karena makan, gara-gara karena beberapa biji buah tamar melambatkan aku masuk ke dalam surga. Ini diantara daripada keyakinan mereka. Masya Allah, tabarakallah, tak ada masalah. Kalau sampai dengan dada jadi perisai, tidak problem. Kalau dengan badanku menjadi telambang, itu juga menjadi perisai. Daripada senjata-senjata tajam, perisai dengan mencabar atau juga dengan melawan, panah yang dibidik, senjata tajam yang digunakan, seumpama tombak dan pedangnya, dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti surga. Pengorbanan yang tidak ada tandingannya, pengorbanan yang sampai ke tahap apa? Apakah dengan bagi Nabi kita infak, bagi Nabi kita duit, bagi Nabi kita kekayaan, atau juga memberikan layanan khidmah yang istimewa kepada beliau? Tidak. Melindungi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dengan perisai, tapi dada
ada dijadikan perisai untuk menyelamatkan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang jadi sasaran, bahkan diisukan pada saat ketika itu Nabi kita sudah mati terbunuh. Serangan daripada mata tombak dan juga dengan pedang dan panah yang berdatangan daripada sana sini itu ditangkis dan dielakkan oleh Sayyidina Abu Qatadah. Yang pertama Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, yang kedua sadri duna sadrika ya Rasulullah, dadaku yang penting jangan dada baginda. Itu ucapan dan slogan daripada beliau. Kenapa? Sebab dengan keyakinan yang kental, pasti dan pasti kalau aku mati syahid, pasti dan pasti surgalah yang akan menantikan aku. Ini keyakinan daripada para sahabat. Allahu Akbar. Nabi kita sembahyang pada bulan Ramadan malam yang pertama. Nabi kita membuat satu kamar, satu bilik di dalam Masjid Nabawi. Riwayat menyatakan min hasirin, daripada tikar. Ada bilik khusus untuk Nabi kita i'tikaf, untuk Nabi kita rehat dan santai di dalam masjid, dan juga untuk Nabi kita beriktikaf di sepanjang bulan Ramadan. Nabi kita sembahyang pada malam hari itu. Ternyata pada malam pertama diikuti oleh segelintir daripada sahabat. Begitu mereka mengetahui Nabi kita sembahyang di dalam, ramai di kalangan mereka yang mengikuti, yang bermakmum. Pada Nabi kita tidak suruh, Nabi kita tidak sarankan, Nabi kita juga tidak memberitahukan tentang beliau sembahyang pada malam hari itu. Tapi dengan keyakinan yang kental di kalangan para sahabat, pasti dan pasti kalau baginda buat, kalau Nabi kita laksanakan, kalau Nabi kita yang mengidolakan atau juga yang memasyarakatkannya, pasti pahalanya berlipat ganda, ganjarannya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disarankan dan juga tanpa diperintahkan, pada malam hari itu terdapat sejumlah sekian ramai yang sembahyang dengan baginda Nabi. Informasi meluas, masuk dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam jaringan internet para sahabat, sehingga pada malam keduanya tambah ramai Masjid Nabawi itu jadi penuh. Mereka melaksanakan sembahyang tarawih dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya malam semalam itu mungkin lagi sedang cuti raya Cina, mungkin barangkali, jadi tak ada datang ke masjid. Mungkin yang itu lagi sedang ada keduri kawin dengan anak adik beradik kampung, ada yang di Pahang, ada yang di mana. Walhasil tak dan untuk ikut bersama baginda pada malam pertama dan kedua. Malam ketiga melempar ruah, masjid penuh sampai keluar. Bukan semuanya di luar. Kalau kita sekarang masjid melempar ruah, semuanya di luar. Bukan semuanya balik kampung. Begitu ceritanya, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi ternyata malam ketiga Nabi kita tidak keluar. Kita tidak menceritakan tentang sembahyang tarawih yang Nabi kita laksanakan pada 3 malam hari itu. Yang ingin kita kongsikan keyakinan mereka terhadap sesuatu yang apabila Nabi kita sarankan, yang apabila Nabi kita lakukan, mereka sudah menaruh satu keyakinan yang seperti apa? Keyakinan yang mampu untuk mendorong mereka kepada kebajikan. Jadi diantara daripada cerita yang menarik, cerita juga cerita kurang, karena jamaah kita kurang. Gimana dengan ceritanya? Masya Allah, Tabarakallah. Di dalam ayat dinyatakan, barang siapa manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melaksanakan satu kebajikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali ganda. Kebaikan apapun yang kita laksanakan, dengan nafkahnya, dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan hibahnya, dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan amalan, seperti apapun bentuknya amalan yang kita laksanakan, kita akan mendapatkan balasannya sebanyak 10 kali ganda. Kata ulama, itu yang paling sedikit. Kemudian bergantung kepada keikhlasan kita, bergantung kepada jumlah bilangan yang melaksanakannya, bergantung kepada tadabbur dan penghayatan kita. Semakin ikhlas, semakin tulus, semakin kita hayati, semakin besar, yang sehingga balasannya tidak lagi 10, mungkin jadi 70, mungkin jadi 700, mungkin jadi 7.000. Jadi salah seorang daripada hamba Allah yang bernama Sayyiduna Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita terus dengan Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak ini diantara daripada jutawan at-tabi'in.
Di antara daripada orang yang terkaya di kalangan ulama. Jadi ulama-ulama dulu ramai yang kaya raya. Memang sepatutnya ulama itu kaya raya, jangan ulama itu miskin. Kalau ulama itu miskin itu susah hidup. Nah, ke pengajian terlambat. Kenapa? Sebab bawa kereta buruk, bawa motor mogok-mogok. Jadi kalau ulama mobilnya atau keretanya cantik dan bagus, datanya pun juga cepat. Satu. Jadi dengan Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, kekayaan bisnis beliau yang berputar pada tiap tahun itu dibagi kepada 3. Sepertiganya untuk kepentingan syahadah atau untuk kepentingan peperangan di jalan Allah, sepertiganya untuk diinfakkan di jalan Allah, sepertiganya untuk permodalan buat jaringan bisnis atau perputaran bisnis yang akan datang. Jadi sebelum kita dengan cerita ingin saya kongsikan, pada suatu ketika rombongan berangkat bersama beliau untuk melaksanakan ibadah haji, Masya Allah tabarakallah, dengan tahafiznya, Al-Andalusiyahnya, atau apa saja nama syarikah yang bersama beliau tadi itu. Jadi pada masa perjalanan rombongan tadi itu singgah di sebuah tempat untuk makan bersama. Berkelah di situ. Jadi selesai mereka makan, alhamdulillah nikmat, nyaman, afiat. Beberapa waktu kemudian maka dengan rombongan tadi itu sudah siap siaga untuk beranjak untuk berangkat daripada lokasi itu. Jadi pada waktu rombongan tadi itu berangkat, ternyata diperhatikan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mubarak seorang jariyah, seorang anak perempuan mungkin dalam usia puluhan tahun, 7, 8, 9, 10 tahun, mengorek-ngorek, membongkar tumpukan sampah bekas buangan mereka pada saat ketika itu. Jadi beliau perhatikan, akhirnya beliau datangi, "Hei jariyah, kamu buat apa? Apa yang kau cari?" Jadi kata perempuan tadi itu menjawab, "Saya ini adalah fulana, orang tua kami adalah daripada al-ashraf." Maksudnya daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kami dan bapak kami diantara daripada orang yang berkemampuan, yang memiliki keperluan hidup yang cukup dan memadai. Tapi sekarang beliau sudah tidak ada. Saya mengorek-ngorek, membongkar dan membuka tumpukan sampah tadi itu. Mungkin barangkali ada bagi makanan yang tersisa untuk kami makan. Menangis beliau saat ketika mendengar daripada cerita tadi itu. Riwayat yang kedua yang pernah juga terbaca dengan saya, pada waktu beliau bongkar tumpukan, pada waktu dia bongkar tumpukan sampah tadi itu, terdapat satu ekor burung atau satu bangkai burung. Tadi kita jalan di mana tadi itu? Kuala Pilah. Banyak itik di situ. Itik begantung. Kuala Pilah. Nanti saya kalau dekat-dekat Kuala Pilah namakan itik saja lagi Kuala Pilah. Itik yang sudah diselai atau diapakan itu. Kuala Pilah. Ini bukan itik begantung, bangkai burung. Jadi pada waktu beliau tanyakan, "Awak kenapa mengambil bangkai burung itu?" Jadi kata si perempuan itu menjawab, "Kami di kalangan keluarga sudah sampai pada tahap yang Allah bolehkan kami memakai bangkai burung. Kami keluarga, kehidupan kami sudah sampai kepada satu tahap yang dengan kami sudah halal memakan bangkai burung." Sebab bangkai itu boleh dimakan oleh seseorang dalam keadaan mutar, dalam keadaan darurat. Nah, kami sudah dalam keadaan darurat. Maka beliau menghimbau kepada rombongan yang akan berangkat ke Mekah tadi itu, beliau ambil duit yang disimpan oleh bendahari beliau berapa semuanya, dan juga beliau menghimbau kepada rombongan yang akan berangkat, haram hukumnya. Tak boleh kita meneruskan perjalanan kita untuk melaksanakan ibadah haji di saat masih ada keluarga yang memerlukan uang atau yang memerlukan perbelanjaan seperti mereka. Sebanyak duit yang dibawa sama rombongan tadi itu kesemuanya diserahkan kepada keluarga yang kelaparan pada saat ketika itu. Ini siapa? Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Di antara daripada cerita yang menarik, saya pernah terbaca cerita Imam Abdullah ibn Mubarak, cerita Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Imam Abu Hanifah An-Nu'man ini pedagang kain. Masya Allah tabarakallah, jaringan bisnis pun juga cukup pesat.
Tapi dikatakan sepanjang hiduplah tidak pernah mengeluarkan zakat. Jadi keuntungannya habis diinfakkan, keuntungannya itu habis disedekahkan, nanti modalkan lagi, begitulah seterusnya. Jadi pada suatu ketika, jadi cerita sedikit tadi belum sampai ke situ lagi. Pada suatu ketika dengan Imam Abdullah Ibn Mubarak di suatu hari, kira-kira dalam pukul berapa, tengah hari katakan saja, ada orang mengetuk pintu rumah beliau. Jariyah tanya, hai hamba saya perempuanku, coba tengok man bil map siapa di luar. Seorang pengemis tuan guru. Oke, bagikan kepada dia apa yang ada di rumah kita. Bagikan, ya memang tak banyak lah benda-benda di rumah mereka, mana ada perabot. Kalau dengan tempat kita mana berani kita bercakap macam tu. Bagikan apa yang ada di rumah, habis perabot kita disedekahkan. Bagikan apa yang ada di rumah, yang tersisa ada pada saat ketika itu tidak lebih daripada 10 biji telur ayam. 10 biji telur. Jadi kata Imam Abdullah Ibn Mubarak, ini tentang keyakinan. Bagikan ke-10-nya itu kepada pengemis tersebut. Maka dengan perempuan tadi itu pun menyerahkannya. Diserahkan telur tadi itu kepada pengemis berkenaan. Kemudian dengan beliau terus melaksanakan aktiviti beliau pada hari itu sampai ke sore hari. Kira-kira dalam beberapa menit sebelum waktu berbuka puasa, tok 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 tok, ketukan pintu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada waktu itu ternyata, jariah siapa di luar? Ini ada seseorang bagikan kita sekeranjang telur. Jadi kata Sayyidina Abdul Ibn Mubarak, coba dikira. Coba dihitung, hitung telur tadi itu. Ternyata setelah dihitung 60, 70, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90 habis. Jadi kata Imam Abdullah Ibn Mubarak, mustahil. Allah tidak pernah menyalahi janji. Allah dah berjanji 1 dibalas dengan 10. Tadi kan telur kita ada 10, tapi kenapa balasannya hanya setakat dalam 90-an saja? Ini tidak betul cara begini. Ini bukan muamalah dengan Allah. Bermuamalah dengan Allah, apa yang Allah janjikan itu pasti dan pasti. Kenapa 10 hanya 90 balasannya? Jadi kata jariah, Tuan Guru minta maaf, saya yang tidak yakin sebenarnya. Saya pada pagi tadi itu atau pada siang hari tadi itu, di waktu pengemis datang ke rumah kita, saya terpikir, Tuan Guru kan puasa, nanti pada waktu petang makan apa? Takkan dengan aku impakkan ke-10-nya, nanti Tuan Guru tak ada yang dimakan. Maka aku berinisiatif, saya tinggal 9 saja yang saya sedekahkan kepada pengemis tadi itu dia ceritanya, kata Tuan Guru, tolong digantikan yang 10-nya sebab kau telah merugikan aku. Itu keyakinan daripada mereka. Masya Allah, tabarakallah. Kita ini bukan tanah menyumbang, bukan tanah infak. Kita balasannya itu kita masih belum pasti lagi. Kalau saja pasti kita habiskan uang yang 100.000 RM tuh, petang-petang dapat 1 juta, mau kita. Ini masalahnya kita tak dapat balasan seperti itu. Jadi kata mereka, ada lagi seorang, ini ceritanya kurang semuanya Ji. Ini tajuknya kurang. Ada satu cerita, suami itu Masya Allah tabarakallah tidak pernah menghitung duit. Tidak pernah menghitung duit, ikhlas, jujur, duit 10-nya diserahkan kepada istri. Ini bukan cerita. Di Indonesia ada film bersambung namanya Suami-suami Takut Istri. Satu film panjang bersambung, semuanya di seputar takut istri semuanya. Di luarnya semangat, aku. Nanti datang sang istri, senyum, diam. Tak berani cakap apa-apa. Jadi suami takut istri. Ini bukan cerita yang itu. Ini hamba Allah ini secara jujur dan ikhlas supaya jangan sampai disibukkan dengan urusan dapur, urusan rumah tangga, maka meminta kebenaran izin dengan istri agar untuk urusan dapur, belanja rumah tangga itu diambil alih oleh istri. Oke, tak ada masalah. Kalau kamu berkenan, kalau Tuan Haji akut, tak ada masalah. Biar aku yang menanganinya. Sejumlah gaji yang Tuan Haji terima, serahkan kepada semuanya. Oke, aku setuju.
Tuan haji tadi itu tiap kali terima gaji, sebelum sampai ke rumah salaman infak, salaman derma, salaman wakaf, sumbangan ngasih. Jadi sepanjang perjalanan dari tempat ke tempat itu juga daripada lokasi kerja sampai ke rumah, terjumpa dengan orang miskin, beliau ambil kruk bagikan. Terjumpa dengan seseorang kruk, beliau bagikan. Begitulah seterusnya. Tapi yang hebatnya, pada saat sampai ke rumah, jumlah bilangan gaji, katakan saja gaji 3.000 RM, tuh bangsa tidak pernah berkurang. Sampai ke mesti hitung, klik 30 helai, berarti 3.000 ringgit. Padahal tadi diimpakkan sejumlah sekian, tapi ternyata tidak berkurang. Nah, jadi kata salah satu daripada teman beliau, saya juga sih mau seperti itu. Kalau seandainya saya impak, tapi tidak berkurang. Jadi kata beliau, aku tidak pernah mensyaratkan yang semacam itu kepada Allah. Aku tak pernah berkata, ya Allah dengan syarat jangan kurang, saya berani impak sekarang ini. Aku tidak pernah bersyarat semacam itu. Tapi tetap juga Allah bagi kepada beliau sebanyak yang diimpakkan tadi itu, sebanyak itu juga hitungannya sama sekali tidak mengurangkan. Itu makna daripada janji Allah yang nanti kita sabdakan dalam sebuah hadis, mana qasa malun min sadaqatin. Dahulu atau sebagian daripada ulama menafsirkan hadis itu tidak pernah berkurang harta daripada sedekah. Itu kata sebagian maksudnya secara maknawi, secara majasi, tapi hitungannya memang berkurang. Bagi mereka tidak, itu bukan secara majasi, justru secara hakiki memang benaran tidak akan berkurang. Masya Allah, tabarakallah. Yang walaupun tadi sudah ditarik dalam beberapa helai. Ada salah satu daripada Maulana, ini memang makam para aulia, makam orang-orang yang saleh, al-ajabul ujab, cerita-cerita yang aneh dan ajaib. Jadi tiap berjumpa seseorang itu, masya Allah tabarakallah, tangan itu sudah seperti mesin, Ji. Jadi nak bagi seseorang itu sejumlah berapa nak bagi, satu kali tarik aja. Kan kita kan meraba-raba dulu kan kita raba-raba dulu yang mana itu. Selalunya yang terkeluar itu ya kalau paling besar pun yang merah kan. Nah, kebanyakannya kalau untuk kotak-kotak itu yang biru lah yang keluarnya kita masukkan ke situ. Itu tidak pernah. Jadi kalau beliau nak bagi 100, keluar yang 100. Kalau beliau nak, alhamdulillah habis waktu kita. Kalau beliau nak bagikan misalnya 500, sekali tarik ya, truk 500. Ada yang lebih aneh daripada itu lagi, bukan setakat tangan seperti mesin, sampai mampu membeda-bedakan antara jumlah duit yang diberikan dengan yang saki-baki di dalam poket. Tiap yang datang, maka akan dilayan dengan bantuan keuangan sesuai dengan mata uang yang berlaku di negaranya. Ini salah satu dari para ulama kita asal daripada India atau Pakistan, duduk di Madinah. Cerita daripada adik saya Ustaz Sufyan. Jadi jamaah itu datang dari mana saja. Kalau terjumpa dengan orang Indonesia, nanti duit yang keluar daripada poket tadi itu rupiah. Tak pernah tengok poket, ambil begini aja. Ambil terus kasihkan rupiah. Terjumpa dengan orang Saudi misalnya real, sebab mata uang di sana real. Terjumpa dengan yang mana dolar. Terjumpa dengan mana euro. Terjumpa dengan yang mana pound sterling. Begitulah seterusnya. Ini juga dengan keyakinan yang kental yang Allah bagikan kepada mereka. Jadi kalaulah dengan kita tidak memiliki keyakinan yang semacam itu, kalau dengan kita meyakini dengan janji dan balasan Allah pada akhirat nanti, itu pun itu sudah luar biasa. Kembali kepada 3 jenjang generasi. Generasi yang pertama dengan keyakinannya, generasi yang kedua dengan ibadahnya. Makanya ibadah generasi kedua itu memang luar biasa. Cerita-cerita yang banyak di kalangan kawan-kawan kita Salafi dan Wahabi yang komplain, yang mengatakan itu tidak betul. Itu bukan tidak betul, itu cerita itu sudah bersambung. Cerita diriwayatkan oleh ulama-ulama yang sangat-sangat detail dan sangat-sangat teliti dalam menyebutkan cerita, peristiwa dan kejadian seperti Al-Imam Al-Hafidh Ad-Dhahabi. Jadi pada abad yang kedua, yang sembahyang sepanjang malam itu tidak terhitung. Yang khatam Al-Quran tiap waktu atau juga tiap malam itu juga tidak terhitung. Yang puasa saban hari itu tidak terhitung. Yang tidak pernah masbuk dikatakan sampai sekian tahun pun juga tidak terhitung. Juga diantaranya Al-Imam Abu Hanifah dan Nu'man
yang kemarin saya ceritakan secara tersilap pada bulan yang lalu. Saya sebut Imam Bukhari, bukan Imam Bukhari. Itu adalah Imam Abu Hanifah dan Nu'man yang melaksanakan sembahyang subuh dengan wudu sembahyang isya. Maknanya sepanjang malam beliau tidak batal. Tak ketandas, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak kentut, dan juga tidak bersama istri. Kenapa? Sebab karena dengan waktu beliau sibuk dengan ibadah, sehingga sampai salat subuh dilaksanakan masih dapat sembahyang tersebut dilaksanakan dengan wudu di waktu beliau melaksanakan sembahyang isya. Jadi misalnya di antara daripada cerita-cerita yang disebutkan di kalangan para sahabat seperti Sayyidina Tamimun Dari, hatta Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu gubernur yang zalim dan yang diktator, jumlah bilangan tidak kurang daripada dalam 12.000 orang yang terpancung dengan pedangnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Itu juga di antara daripada yang cepat membaca Al-Quran. Dikatakan Hajjaj pernah mengancam seseorang, awak akan aku bunuh kalau seandainya aku temukan kala pada setengah pertama daripada Al-Quran. Kalau saya temukan kala pada 15 juz yang pertama daripada Al-Quran, awak akan aku bunuh. Beliau dikatakan cepatnya daya ingatan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini pada saat mengangkat kaki ke atas pelana atau ke atas punggung atau belakang kuda, itu 15 juz pertama itu sudah terlintas dalam kepala. Begitu tarik kaki yang kedua, kan langkahkan yang kanan, kaki kiri menyusul. Begitu menyusul dengan kaki yang kedua, sehabis Al-Quran 30 juz Al-Quran itu sudah terlintas dalam benak ingatan. Laptopnya, netbooknya masih lama lagi, masih cari lagi. Ini ada lain cari dulu. Itu lebih cepat daripada jaringan internet, lebih cepat daripada WhatsApp, lebih cepat daripada YouTube. Dengan YouTube kan lama dia cari dulu. Kadang-kadang kita di satu lokasi lambat, lain lambat betul. Jenuh kita menunggu di situ. Nah, pusing. Anak tak tahan tengok benda macam tu, Ji. Pusing-pusing dah tak bosan, langsung tak tahan nunggu dah. Jadi kadang-kadang di sebagian tempat banding dengan kita di Bogor cepat sungguh murah cepat. Masya Allah tabarakallah, ala kulli hal, rupa-rupanya ingatan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini lebih cepat. Itu keunggulan mereka dalam melaksanakan ubudiyah, ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Di kalangan para tabi'in yang khatam Quran tiap malam, atau atba'at tabi'in, Al-Imam Asy-Syafi'i, bahkan ada yang khatam Al-Quran dalam 2 rakaat sembahyang. Ada lagi yang aneh, mampu untuk menghatamkan Al-Quran 5 juz pertama berdiri dengan sebelah kaki, kemudian dengan 5 juz yang kedua berdiri dengan sebelah yang satunya lagi. 2 kali berdirikan, tekan sini, 2 kali menekan, habis sampai 30 juz. Terakhir sekali generasi para tabi'in atau atba'at tabi'in yang paling terungguli di zaman mereka itu adalah ilmu, gembara ilmu kesana dan kemari, sehingga terkumpul banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu maklumat baru dan yang terakhir, pasti kita berhenti. Maklumat yang terakhir yang diriwayatkan bahwasanya sejumlah sekian kitab-kitab hadis yang ada dengan kita sekarang ini, dan juga yang dikumpulkan di dalam Al-Mawsu'at Al-Hadisiyah, Al-Maktabah Asy-Syamilah, istilah-istilah seumpamanya satu hadis, satu deskit ternyata mampu untuk menyimpan puluhan ribu macam kitab. Itu dikatakan yang tersimpan di kepala para ulama salaf kita dahulu lebih banyak. Lebih banyak yang tersimpan dalam kepala mereka daripada hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab yang dijual sekarang ini. Misalnya paling besar kitab hadis itu adalah kitab Kanzul Ummal sekarang. Kitab Kanzul Ummal itu 20 jilid seperti ini lembarnya. Itu di sana terdapat tidak kurang daripada dalam 45.000 buah hadis. Ternyata rujukan daripada beliau itu pun banyak kitab-kitab yang beliau sebut tidak ada di zaman kita sekarang. Makanya ulama sekarang, ulama modern yang walaupun kitabnya sudah dicetak, syarahannya sudah dicetak, dan juga dengan rujukannya sudah dikumpulkan dan juga sudah dicetak, tetap saja tidak boleh menyalahkan kalau ada fatwa-fatwa pandangan daripada ulama-ulama kita dulu tentang hukum hakam.
tidak boleh menyalahkan fatwa dan pandangan daripada ulama-ulama kita dahulu tentang hukum hakam dengan dalil-dalil yang ada dengan kita sekarang ini. Sebab dalil-dalil yang ada dengan kita sekarang ini itu tidak jumlah bilangannya, tidak sebanyak jumlah bilangan hadis-hadis yang mereka riwayatkan pada saat ketika itu. Misalnya untuk lebih pastinya, Al-Imam Al-Bukhari saja menghafal tidak kurang daripada dalam 600.000 buah hadis. Mana hadis-hadisnya? Nah, jadi ini masalah seperti ini. Ini masalahnya agak rumit sedikit. Jadi katakan saja ulama salaf mengetengahkan satu masalah hukum dengan dalilnya daripada hadis. Begitu fatwa tadi itu sampai kepada kita, karena kita cari hadisnya tidak ada, mungkin kita katakan fatwa itu lemah atau dalil itu lemah. Memang dalil yang ada dengan kamu itu lemah, sementara dengan mereka memiliki dalil yang Anda tidak tahu. Itu ada dalam benak ingatan mereka. Hafalan yang mereka hafal daripada hadis-hadis Rasulullah itu tidak semuanya tertuang dimasukkan ke dalam karangan-karangan yang mereka tulis. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, aku menseleksi, memilih dan memilah daripada 600.000 buah hadis sahih menjadi kepada dalam 8.000-an sahaja yang ada di dalam kitab Al-Jami'us Sahih, dalam kitab Sahih Bukhari yang beredar di zaman kita sekarang ini. Kita cukupkan sampai di sini. Sekejap lagi kita akan lantunkan azan. Azan insyaallah pada pukul 9.55 menit. Ada soalan nggak? Silakan. Ada sebarang soalan. 9.55 menit bukan. 8.55 menit. Jangan terkejut. 8.55 menit. 7 menit saja. Ada sebarang soalan, silakan. Satalat. Ada kita komat haji. Kalau dalam banyak yang ketika yakin ibadah dari apa yang tertinggal buat sekarang ini. Jadi kita sekarang ketiga-tiganya lah, tapi serba tidak cukup mas. Ketiga-tiganya ada dengan kita, keyakinannya ada, ibadahnya ada, kemudian ilmuannya pun juga ada, tapi dengan kita tidaklah sampai kepada tahap yang mereka miliki. Jadi yang walaupun keyakinan yang seperti keyakinan mereka kita tidak sampai ke situ, tapi yang macam mana pun masih memotivasi juga. Jadi kalau bahasa yang dibahasakan oleh mereka, kata mereka di antaranya Imam Hasan Basri, kata beliau, aku berjumpa sejumlah tidak kurang daripada 120 orang sahabat. Seandainya mereka melihat ibadah yang kita laksanakan sekarang ini, mereka katakan ibadah kita tuh seperti ibadahnya orang gila. Itu satu bahasa ungkapan kata-kata daripada mereka. Ada lagi ungkapan yang seumpamanya daripada mereka. Seandainya ulama-ulama salaf melihat amal ibadah yang kita laksanakan sekarang ini, mereka mengatakan ibadahnya kalian itu ibadahnya orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Kalau dengan mereka pada saat melaksanakan sembahyang, pada waktu mereka melaksanakan ubudiyah, itu sudah tidak kenal dengan orang samping menyamping. Kita bukan kata kenal saja. Gol pertama pun kita tahu siapa yang mencetak, misi yang mencetaknya semalam tuh. Gol pertama masuk karena kita masih nonton lagi. Ini sampai yang di samping menyamping itu tidak tahu. Kalau sudah Allahu Akbar, memang dari ujung rambut sampai ke ujung kuku itu sudah subati dan juga sudah fokus hati dan perasaannya kepada perbualan, perbincangan, dialog dan komunikasinya dengan Allah Jalla wa'ala. Itu khasyah, kekhusyuan mereka dalam melaksanakan sembahyang. Kita boleh khayalkan, mungkin nanti kalau didengar sama mereka dikatakan tuh tidak mungkin. Misalnya seperti Sayyidina Urwah bin Zubair, Zubair bin Awam, Zubair bin Awam ini sahabat Nabi. Putra beliau Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Sementara Sayyidina Urwah bin Zubair ini salah satu daripada ulama besar. Jadi kata Sayyidina Urwah bin Zubair, yang dengan beliau pada waktu dikena penyakit, mungkin kita sekarang seperti penyakit kancing manis lah. Jadi pada waktu itu kata pakar-pakar spesialis tidak boleh dan tidak akan dapat tertolong kecuali kalau dengan dikerat dulu. Kaki awal kena dikerat. Jadi dikerat macam mana? Kena terlampau kesiannya dengan tu guru tadi itu, maka diantara daripada mereka ada yang menyarankan agar dengan tu guru disuruh minum arak.
disuruh minum minuman keras. Jadi kata beliau, kenapa kalian terlalu jauh menghayal ke sana kemari untuk mengatasikan agar aku tidak terasa perih dan sakit pada masa di off-road? Kenapa harus aku dimabukkan? Kenapa aku harus diminumkan minuman keras? Jadi kata beliau, nanti saja kalau nak kerat kakiku, keratlah, potonglah, off-roadlah pada waktu aku sembahyang. Kita tidak dapat khayalkan yang semacam itu, macam mana kaki dipotong pada waktu sembahyang tapi tidak terasa sakit. Sampai tertanya-tanya setelah selesai salam ke kanan dan ke kiri, mempertanyakan kepada orang-orang. Mungkin tak tengok kali, tak tengok. Jadi bertanya kepada orang-orang tadi itu, kenapa kaki saya tidak jadi dipotong? Kata mereka, Tuan Guru sudah. Bila? Tadi pada waktu sembahyang. Macam mana tuh guru tadi itu sampai tidak merasa? Nah, supaya mereka paham tentang kejadiannya. Kan pelik itu, mana ada, mustahil lah. Itu kalau sampai datang pada kumpulan-kumpulan yang senantiasa komplain itu, mesti dikatakan, mana ada, kaki dipotong gigit nyamuk pun sakit, perih rasanya, apalagi kalau sampai dikerat macam tuh, tak merasa. Itu tak betul. Dengan cerita Al-Quran, itu dengan seseorang yang sedang berkomunikasi dengan Allah, hatinya sudah menyatu kepada Sang Pencipta, apapun yang berlaku dia tidak tahu. Dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair pun bom, tahu dengan bahasa dulu al-manjanik. Al-manjanik itu artinya batu-batu besar diletakkan di atas kayu, kemudian dibalingkan, itu untuk menghancurkan benteng-benteng istana-istana kuat. Itu namanya al-manjanik. Manjanik itu dilemparkan oleh pasukan Abdullah, oleh pasukan Marwan ibn Abdul Hakam pada waktu berlakunya peperangan antara Bani Marwan dengan Sayyidina atau dengan pasukan Sayyidina Abdullah bin Zubair, yang pada akhirnya Sayyidina Abdullah Zubair mati terbunuh. Itu dikatakan pada beliau sembahyang di depan Ka'bah, kadang-kadang batu besar itu masuk ke dalam jubah, begitu. Itu tidak terhancur, tak bergerak. Jadi kena terlampau khusyuknya sampai seperti tidak mengetahui ini dengan ancaman maut, dengan ancaman mati yang mengancam mereka. Ingin saya ceritakan tentang kejadian di dalam Al-Quran. Kalau mereka tidak percaya dengan yang itu, dengar macam mana kalian menganalisa dan memahami cerita kejadian yang seperti ini. Yang pada saat perempuan masing-masing dengan buah mangga, di tangan kanannya itu dengan pisau yang tajam. Kan cerita itu semuanya tahu. Kenapa tidak komplain? Itu baru mahabbah kepada Nabiullah Yusuf. Jadi kata perempuan-perempuan, faqala nisaul Madinah, berkata wanita-wanita kota Mesir pada ketika itu, Imra'atul Aziz itu udah melampau. Sungguh macam mana sampai mencintai laki-laki tergila-gila seperti itu. Gila cinta, gila atau cinta buta atau apalah. Diperi dan diolok-olok sama mereka. Takkan ada orang yang cintanya macam dia, mengejar-ngejar budak lelaki-laki sampai sobek pakaiannya daripada belakang. Jadi perempuan tadi itu begitu mendengar Sayyidatuna Zulaikha, falamma sami'at bimakrihina arsalat ilaihina wa'atadat likulli wahidatin minhunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Begitu beliau dengar ini berita ini sudah tersebar luas, saya dipelit dan diolok-olok karena saya cinta kepada Nabiullah Yusuf, jemput untuk acara makan buah pelam bersama. Makan buah mangga bersama, masing-masing dikasihkan pisau pada saat ketika itu. Begitu mereka sudah siap siaga untuk memotong buah tadi itu, untuk mengupasnya, beliau suruhkan Nabiullah Yusuf keluar. Falamma ra'ainahu, saat ketika mereka menyaksikan Nabiullah Yusuf alaihissalam, akbarnahu, Allahu akbar. Itu takbir, takjub betul. Qala akbarnahu wa qatta'na aydiyahuna, dan mereka hiris, mereka potong, mereka hiris jari-jari tangan mereka. Bagaimana sampai tidak ada yang merasa perih? Kenapa tidak ada yang terasa pedih? Kenapa tidak ada yang kesakitan pada saat tangan sudah tertores, sudah diiris-iris? Ini sambil melihat tangan main. Masya Allah. Tangan yang ditori bukan buah pelam, bukan buah mangga. Itu baru seseorang subati dengan kecantikan seorang manusia. Bagaimana dengan manusia yang subjati, yang sebati dengan keagungan, kebesaran, keindahan dan juga kemuliaan Allah Jalla wa'ala.
Jadi itu bukan cerita direka-rekayasa. Direkayasa ada seseorang dioperate pada kusumbayang sampai tidak merasa kakinya dipotong. Itu memang berlaku dalam catatan sejarah. 855. Hada wabillahi taufik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tajuknya yang kurang dalam kehidupan. Wallahu a'lam azan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan. Masih tak terlambat.